Tua Gapat. Oke. Rekan dan rekanita seantero jagat, kita kedatangan tamu dari Ketua PAC IPNU IPPNU. Hei, kita kedatangan tamu. Oke, mangga. Ayo, Maneng. Ya. Tau, biasa dipanggil Tau, dan rekanita Neng. Neng, bukan panggilan yang asli Sunda, tapi ini panggilan yang memang sudah melekat dari kecil. Itu biasanya seperti itu. Oke, sebelum kita lebih mendalam mengobrol tentang belajar, saya ingin tahu dulu ya, Kang Tahu kenapa bisa jadi ketua PAC? Kalau dan kenapa kemudian saya bisa jadi ketua PAC dulu ya, waktu sempat sekolah dan juga mondok di pondok tentunya di wilayah Cirebon. Saya juga aktif di IPNU lebih dahulu, sudah beberapa tahun semenjak tahun 2000, sekarang 2020 ya, kalau sini berarti hampir 5 tahun. Lah, lebih tepatnya pertanyaan kenapa pengen jadi ketua IPNU? Kalau kenapa ya, sebenarnya lebih ingin berkhidmat untuk masyarakat, lebih khususnya untuk para pelajar juga, dan itu untuk pembelajaran saya. Ngayomi umat. Yang nggak mengayomi, nggak mengayomi, hanya untuk berkhidmat saja. Gini, ada statement yang sering kali di organisasi itu melekat bahwa salah satu pendekatan terhadap anggota atau ya anggota lah, umat, kader dan lain sebagainya, itu biasanya ganteng atau cantik. Maksud saya, ketika ada icon yang ketuanya ganteng atau cantik, itu biasanya pendekatannya gampang, walaupun itu baper-baperan. Iya, betul Sekali ya. Itu Ya, Kang Wahyu merasa ganteng atau tidak? ya, kalau merasa ganteng tentu untuk diri sendiri pasti, tapi untuk penilaian orang lain kan kita nggak tahu. Standaritasnya gimana itu? Standaritas? Ya menurut standaritas, karena sifatnya relatif ya, mungkin sendiri-sendirilah gimana kita menilai orang lain. Rekanitannya merasa cantik? Tentulah. Apa? Kenapa rekanitannya merasa cantik? Karena saya perempuan. Perempuan yang hebat? Ya harus jadi perempuan yang hebat. Hebat itu pasti cantik, apa cantik nggak selalu hebat? Hebat itu pasti cantik. Tapi kalau cantik, setuju dong dengan statement saya berarti. Kalau cantik belum tentu hebat, tapi kalau hebat sudah pasti cantik. Neng kenapa jadi ketua? Awalnya nggak nyangka sih bisa jadi ketua juga, tapi ya karena pertama kita juga dipilihkan oleh kader-kader sekecamatan Gebang, waktu itu diwakili ranting-ranting dan PKPK, akhirnya ya jadi nyaman aja Sudah nyaman buat apa ya, pembelajaran diri kita sendiri juga, untuk sendiri sih gimana sih cara memimpin organisasi, apalagi ini kan organisasi masyarakat ya, sosial, keagamaan sosial. Berarti ini bersinggungan ajangnya. Oke, ajangnya ini buat pembelajaran sebetulnya. Ya, pembelajaran, karena memang ranah kami juga kan para pelajar, jadi maksud saya pembelajaran itu belajar dalam arti yang substansi, bukan pelajarnya. Nanti bisa saja IPM juga bisa nanti. Artinya ini sebagai wadah untuk kalian belajar sebetulnya, ya kan? Lebih ke meluas. Apa yang bisa kalian berikan kepada kader-kader atau anggota kalian? Yang bisa kalian tawarkan itu seperti apa? Kalau fokus kita kan di perubahan. Ini satu periode berarti ya? Iya, satu periode. Kalau dijelasin dulu dong, kalau IPNU dan IPPN itu gimana? Secara organisasi, peraturannya gimana? Nanti biar teman-teman yang di sini bisa paham.
kalau saya mau gabung, misalkan saya Iya. belum Iya. gabung. Kalau saya mau gabung ke IPMI PPNU, saya akan dapat ini loh. Dan saya akan berikan ini juga terhadap organisasi. Misalkan seperti itu. Iya. Itu gimana? Sebenarnya kan ya kalau latar belakang dulu ya, IPMU itu kan memang organisasi keterpelajaran kepemudaan di organisasi di badan, masuk ke badan otonom dari organisasi besar Nahdlatul Ulama. Ya ranahnya kita para pemuda dan pelajar itu. Dari susunannya ya sama dari pusat sampai bawah, di desa-desa sampai bahkan di dusun-dusun juga ada. Nah kami yang di tingkat kecamatan itu namanya PAC, Pembinaan Anak Cabang Kecamatan Buka, periode 2 tahun. Tadi ada pertanyaan bagaimana apa yang bisa mungkin kader dapatkan ketika ikut berorganisasi, atau kemudian kader bisa memberi kontribusi apa ke organisasi dan yang lainnya. Itu kan sifatnya timbal balik ya. Jadi memang kalau kita berorganisasi ya pasti pertama kita pasti dapat ilmu kan, karena semakin banyak teman tentu semakin akan berkembang. Maka fokusnya kita juga untuk mengembangkan diri, maksudnya pengembangan dari skill kader itu sendiri. Fokus kita sekarang tuh mau berusaha untuk, Kalau saya lebih ingin spesifik, kan kalau soft skill, pengembangan diri dari seorang kader itu kan terlalu luas. Itu biasanya apa yang bisa si kader ini mau belajarnya apa nih di PPNU sama Bang ada nih misalnya. iya. Ini apa lebih spesifiknya pengembangan diri, skillnya kayak gimana? Bisa Banyak ya. Iya, mungkin bisa juga kita tuh ada pelatihan program itu namanya coaching class. Nah, di coaching class ini skill yang dipunyai sama kader, terus yang dipunyai sama oleh misalkan calon kader itu bisa dilatih di situ di coaching class. Nah, coaching class itu pelatihan skill kayak misalkan sinematografi, terus desain kayak gitu. Bahkan kita juga berencana mau mengadakan pelatihan di sanggar. Sanggar. Iya. Oke, pelatihan menarik dari- sebetulnya. Coaching class. Iya, coaching class. Coaching class itu apa singkatan? Apa Nah, gimana? bahasa Inggris itu. Apa tuh? Coaching class itu kayak kita ngadain kelas-kelas gitu pembelajaran. Jadi misalkan bulan ini kita ngadain coaching class nih, temanya misalkan kita tentang keorganisasian dulu. Keorganisasiannya kita dapetin, terus nanti selanjutnya misalkan spesifik ke arah IPPNU-nya Atau ke atau ke itunya. ilmunya. Selanjutnya kita bisa dilanjutin lewat skill-skillnya. Kita bakat-bakat dari kader kita latih di situ. Lebih tepatnya itu sebuah momentum pembelajaran lah, tapi di klaster-klaster kan, Iya. di tema-tematikan seperti itu ya. Iya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kader bisa didapatkan melalui coaching class tadi. Iya. Kurang lebih seperti itu apa gimana nanti? Nanti biar di teman-teman yang ada di luaran sana bisa memahami. Jadi bagaimana ketika dia berikut dan itu dia akan dapat apa? Itu sebetulnya menarik. Sebelum itu ini saya ada sedikit apa ya? Katakanlah peribahasa. Atau sebuah kata-kata motivasi lah. Kalau dikatakan seperti ini, apa namanya? Apa saya lupa. Gimana sih? Saya lupa. Jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Gimana? Proses Tidak akan memilih. Ayo. Kalau Proses yang sering saya tidak dengar proses proses tidak akan mengkhianati hasil. Sebetulnya proses ini itu bisa didapatkan oleh kader-kader itu seberapa jauh? Kan harus ada
Oke, target tahun ini seperti ini, target tahun depan seperti itu, step yang akan dilalui begini begini, itu kan bagian dari proses dan hasilnya itu kan nanti. Nah, ketika proses itu sudah dilakukan, ini menjadi jaminan enggak karena hasilnya? Kalau secara hasil mungkin bisa saja, kalau atas ke apa ya, jadi yang kader bisa membangun kesadaran dirinya sendiri, bukan berarti hasil itu ya mungkin nggak semaksimal mungkin, hanya saja pasti kalau hasil dari proses itu mungkin saya katakan pasti, hanya maksimalnya bagaimana itu tergantung daripada kesadaran dari kader itu sendiri untuk membangun kesadaran dirinya dalam berorganisasi dan berproses seperti itu. Oke, ngobrol lebih luas. Fakta yang sekarang terjadi yang sedang dialami oleh kita, Iya, di Indonesia ini sedang, sebetulnya saya kurang setuju juga sih sebetulnya kalau semua aktivitas bisa terhenti hanya karena wabah. Saya pribadi sebetulnya ini hanya bagaimana cara mengedukasi masyarakat, apalagi khususnya pelajar, bisa memberikan lebih edukasi terhadap yang sekarang terjadi ya, yang biasa setiap hari beritanya itu Taihom itu. COVID-19 ya. Itu kan dari mulai awal Maret sampai dengan nanti surat edarannya sudah keluar kan, di 29 Mei itu semua aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah dirumahkan, oke, dirumahkan. Padahal ini kan bulan-bulan krusial sebetulnya, Iya, ujian ujian madrasah, ujian dan lain sebagainya lah, belum nanti ada memasuki pendaftaran siswa baru dan lain sebagainya, terus menghadapi bulan suci Ramadan juga. iya. Itu kan pasti terhambat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pelajar itu Pak di masa-masa seperti ini, yang kalian bisa berikan kepada pelajar-pelajar yang lain mungkin, atau kepada masyarakat secara umum? Kita juga punya apa ya, kemarin kita bikin inovasi-inovasi baru terkait mengenai program kerja ya dari IPP Baik itu, karena memang kita menyadari itu kan pelajar sekarang itu kan banyak yang dirumahkan, jadi kemungkinan belajar itu kan hanya waktu-waktu tertentu saja, dan artian wawasan mereka kan nggak terlalu itu didapat ketika di rumah, karena kebanyakan ya maklum lah, pemuda sekarang kan banyak yang suka rebahan. Iya, apalagi kalau sekarang di rumahan. Ya walaupun lama kelamaan saya sendiri secara pribadi ya bosan. Terus itu bosan. Cuman ya mau nggak mau ya, karena itu sudah dari aturan pemerintah, ya kami berusaha untuk mentaati. Cuman inisiatif kami untuk sesuatu yang bisa kami berikan khususnya bagi para pelajar ya, misalkan kemarin kita bagi-bagi masker, hand sanitizer, kemudian classroom ya, pakai Classroom apa itu? Classroom apa? jadi kita mengadakan diskusi kayak di itu Diskusi online. Iya, diskusi Kayak yang sekarang lagi agak viral, lagi agak banyak masif lah ya, karena memang jangkauannya, dan juga banyak hoax yang beredar bahwa videonya bisa tersebar dan lain sebagainya. Tahu nggak? Kalian tahu nggak di Zoom? Pakai Zoom? Apa bukan? belum Oh, belum sampai ke situ. ya. Kalau yang mahasiswa ya sudah, cuman kita dari mahasiswa sendiri belum pakai itu. Kalau memang keterbatasan kader ya masih pakai. Ya, kader kita kan dari mulai SMP sampai ada beberapa yang kuliah, jadi kan kasihan kalau misalnya kita langsung pakai Zoom, kader-kader kita yang SMP mungkin akan benar-benar shock sih. Tapi berarti nggak ada kegiatan kalian juga kalau kayak gitu?
Selain tadi ya pembagian masker Iya. dan lain sebagainya. Hmm. Artinya tadi kalian pernah tawarkan di awal bahwa akan ada kucing kelas dan lain sebagainya runtuh sehingga saya akan jadi orang sukses misalkan. Iya. Dan memang itu penawaran yang menarik sih. Kalau bagian marketing itu sangat menarik sekali. Itu kunci menuju kesuksesan dan surga lah minimal. Itu minimal. Kalian bisa lah jadi ketua Iya. dengan marketing yang menarik. Saya baru dengar tentang kucing kelas itu. Tinggal bagaimana edukasinya sebetulnya. Tapi tadi ketika tidak ada kajian apa tadi kan Kajian diri. kajian daring. Oh, kajian daring. Kajian daring itu dilakukan kalau teman-teman yang di luar sana mau mengikuti gimana itu? Nah, Apa itu khusus untuk anggota kalian apa yang lain? karena ini kan gini, Mas, ini kan ranahnya kan masih anggota dan kader-kader kami ya. Bukan belum sampai sifatnya umum. Tetapi kami juga bikin inovasi baru, ya inisiatif kami nanti ke depan kita juga ingin adakan, ya kita kan punya tim media nih, namanya LPP kalau di IPNU. Ya itu nanti ingin menayangkan ya, misalkan ya dalam jangka waktu terdekat sekarang. Apalagi sekarang kan mau Kartinian sama Ramadan. Oke, nanti teman-teman bisa lihat janji dari ketua PAC kita. Iya, Ya, betul. akan Nanti. ada sebuah penayangan-penayangan di awal-awal lah. Iya. Gimana kan? Gimana? Jadi tim LPP nanti Nah, itunya aja. apa? Maksudnya bisa lihat di mana akunnya apa. Oh, nama akunnya Pelajaran Gebang. Belajar Rindu Gebang. Betul. Facebook? Sama, Oke. semua YouTube? namanya. Oh, Semua. Namanya Pelajaran Gebang di YouTube, Instagram, Facebook. Ya, cuman yang belum Twitter kita. Oh. Twitter belum main. Iya. sekalian pakai PR. Iya. Nanti bisa dilihat di akunnya Pelajar Rindu Pelajaran Gebang. Gebang. Kalau di YouTube mangga di subscribe ya. Di Betul, subscribe. harus. 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 Kalau di fanspage berarti disukai Sukai. dan berteman saja, gabung saja. Ya, Apa lagi ya? Apa kalian mau nanya apa lagi? Mau ditanya apa lagi? ya gimana lanjutnya lah. Ini saja. Saya ingin tahu, pasti kalian banyak ininya. Suka duka sudah banyak pastinya. Apa yang paling membuat kalian senang ketika menjadi ketua? Dari Neng dulu. Dari rekan kita nih. Yang paling menyenangkan dari ketua sih yang pertama ya, kan pada saat pembentukan baru tuh anggota jadi banyak banget di PAC. Itu sekarang anggotanya itu 31 di PPNU. Itu jadi bisa kenalan sama banyak orang dari tiap desa, dari sekolah-sekolah. Terus kita juga kan sering ngadain audiensi dengan berbagai pihak. Akhirnya kita banyak kenal dengan orang-orang pejabat, dengan lembaga gitu kan. Terus minimalnya kita bisa jalan-jalan gitu lah di daerah Kecamatan Gebang tuh, ya udah kayak rumah sendiri tuh, rumahnya sekecamatan Gebang gitu, muter-muter ke sana sini. Setidaknya kalau jalan ke sini mau es tinggal mampir. Iya, iya, banyak temen itu sih. Terus apa ya, kayak hal baru banget sih jadi ikut. Ini kan hal baru banget buat Neng nih, ikut di apa sih, organisasi pelajar yang ibaratnya eksternal lah, bukan di sekolah maupun di kampus. Jadi kayak tantangannya lebih besar, akhirnya kayak merasa apa gitu. Jadi sebetulnya pertemanan, jejaring, link itu bisa menambah ketika kita ikut organisasi. Apalagi jadi tua. Ya. Apa-apa harus ada tua. Terdepan. Pasti. Ya. Ujung tombak dan ujung tombok biasanya. Kang kamu mau ditanya? Ya silakan saja, kalau mau tanya silakan tanya, kalau enggak apa-apa lah. Saya nggak maksa banget.
Santai Kang Tau. Ya. Sebetulnya pertanyaannya sama. Apa yang membuat Kang Tau itu ini gue banget merasa senang selama menjadi ketua? Selama menjadi ketua, ketika ada tantangan baru, dalam artian misalkan kita nih punya tantangan disuruh sama yang tua-tua ya, dalam artian kita kan bangun nih sama MJ atau apa, kan ini suruh ngadain ini atau kita dipercaya sesuatu, itu kan sebuah tantangan bagi kita untuk bisa mensukseskan. Bagian dari hikmat. Ya, itu ketika saya kemudian mampu dan bisa, dan kemudian dalam arti bisa tanda kutip sukses mengadakan acara atau apalah, itu yang paling saya senang. Pokoknya saya bangga lah, ada kebanggaan tersendiri ketika bisa seperti itu. Sudah berapa acara yang kalian lakukan Kalau sejauh ini yang membuat Kang Tau merasa bangga? Ini saya. Misalnya kayak gitu. Oh iya, baru dua. Ya. Yang pertama Hari Santri waktu itu saya jadi ketua pelaksana. Of course, yang di Kalimaro. Ya, Kalimaro. Kalimaro. Terus Sama kemarin HRNU yang sempat kita undang Buya Sakur itu. itu juga sangat menarik sebetulnya. Iya. Sekelas Kiai Buya Sakur itu pernah datang ke sini, setidaknya apa ya? Bagi saya juga ngaji sih nggak terlalu banyak sebetulnya, tapi nyuwun barokah sama kiai itu bagian dari keberkahan lah, itu menjadi motivasi hidup buat saya, bukan saja untuk selfie sebetulnya ya. Upload story dan lain sebagainya itu ya biasa sih, tapi bisa. Kembali lagi, kita mau ngobrolin apa enaknya Tadi yang satunya katanya yang sedihnya apa nih? Iya. Bukannya Mau ditanya sebetulnya. Saya sebetulnya ini bagian dari pelampiasan. Saya ini kesel supaya tahu kan orang juga punya suka-suka pasti. Asli. Oke, mulai dari Kang Tau dulu. Yang mau ditanya sebetulnya. Udah kayak belum Dari ini ada dulu. Ini Dari Kang Tau saja. Biar jangan nyentek. Ya kalau dukanya sih satu, ketika nggak bisa menstabilitaskan semangat kader tuh. Jangan kita punya acara nih. Ya, pasti kan semangat orang kan ada yang pasang naik, naik turun, pasang surut gitu lah. Ketika kita butuh dalam artiannya, misalkan kayak tadi, kemarin kita ada hari santri nih, butuh tenaga banyak, butuh hadir semacam lempeng, itu duka banget, duka mendalam saya. Untuk kalian anggota Ibnu, ini ketua kalian sudah mengeluh, jangan loyo. Dukanya tuh ketika seperti itu. Kenapa ya bisa pikirnya akhirnya Setidaknya kalian kalau ketemu dia kopiin ya. Kasihan. Nggak, maksudnya begini. Ketika seperti itu tuh akhirnya saya berpikir begini, apa mungkin saya kurang karisma gitu? Sampai orang itu nggak mau itu lah. Kalau itu sebelumnya tanya ke Mbak Neng saja, karismanya itu seberapa besar Kang Pak? Presentasenya ini berapa nih? Ya kalau presentasinya 100 lah, kalau presentasinya 100 kisaran berapa? Ya, gimana ya? Kadang kan orang naik turun sih. Nggak, Biasanya jangan nggak enak, udah biasa aja, tinggal ceplak. Saya pakai headset. nah ini takutnya pulang dari sini ditinggalin gitu. Berapa persen karismanya? Berapa ya? Karena ini kan baru sih. Kita kan baru jadi ketua tuh berapa bulan berarti? Ini jawaban 2 bulan. Ini 2 bulan. Biasa diperpanjang dulu. Ini jawaban 2 bulan. Jawaban saya Enggak, aman kan lah. 2 bulan. Belum dapat apa, kita juga masih belajar gitu kan, masih belajar mengenalnya gitu. Mungkin selama ini sih 70 lah. Berarti di atas 50. Udah di atas 50 tuh. Di atas Kelihatannya. 50. Tapi kenapa Kang Wahyu merasa karismanya itu kurang? Apakah dia kurang ganteng sebetulnya? Enggak, itu pertanyaannya nggak perlu ditanya. Enggak, kalau tadi kan merasa ganteng.
relatif Pak. Tanyanya ke Itu- laki-laki itu- saja, itu- jangan ke perempuan. ya masa yang menilai laki-laki nanti pakai LGBT dong. Aduh, ini jawaban dari cewek. Iya. Jawaban dari cewek, jujur saja dari hati yang paling dalam. Tidak usah gak enak, tidak usah karena partner. Harus pakai pendengar nih, dideketin gini nih. Bahaya ini. Seberapa ganteng yang Wahyu? Bahaya ini, bahaya ini. Seberapa ganteng yang Wahyu? Saya mau tanyakan. Berapa ya? Ya ada 70 biasanya. Tadi Tadi karisma. enggak, diam dulu. Karis- Ini yang harus karisma jawab. sama- Saya kan mempengaruhi. Karisma sama tampang itu beda ya. Beda. Karisma tuh kayak aura gitu. Orang jelek bisa saja karismanya tinggi. Bisa saja. Bisa saja. Jadi berapa? Ya masih kurang ganteng dibanding dengan bapak saya. Itu jawaban aman juga sebetulnya. Tadi sudah tanya persentase tuh. 70. Persen kan saja. Di Iya, atas benar nggak? 70 mungkin. mungkin ya bisa saja sebetulnya. Kita ngobrolin atau ngidul. Ya kembali lah. Pernah topik. Oh, enggak. Ente itu sebetulnya gini. Ketika kalian sudah menjabat sebagai ketua, Neng ketua IPPNU, Kang Wahyu ketua agak serius nih, agak serius. Dari tadi kan ketawa, biar relax dulu lah, agak serius. Setelah ini kalian sudah menjabat, yang paling kalian rasakan dalam hidup kalian perubahannya itu apa? Pasti minimal gini, saya itu pernah dengar dari ketua PAC Astana Japura. Iya. Ketua itu dia statementnya kayak gini, ini rekan novel namanya, dia statementnya gini, jadi ketua minimal pasti ada yang suka. Itu statement dia. Terus saya nanya, gaya banget ente tuh ya, pas-pasan aja. Iya, saya ini kalau di list ada 4 yang suka dari kader saya. Seram nggak tuh? Waduh. Kalau Mbak Neng sejauh ini ada yang enggak, ini aja. Ini obrolan. Jadi ini agak serius atau Oh, ini sebelum serius, Masih. sebelum perubahan secara spesifik Betul. terkait apa ya, soft skill, mental, terus memimpin. Sebelum itu kan bisa saja merangkak. Mbak Neng sudah, ini yang Mbak Neng ini ya, yang Mbak Neng merasa 1, 2, walaupun ini belum nembak, ini belum berapa? Tahu lah. nggak tahu kalau harus di list kan nggak mungkin Nggak. mungkin kepedean juga nih. Angkanya saja. Orang itu pasti ada PD-nya loh. Ya. Betul. Kalau nggak PD gimana Kang Wahyu? Ya kalau nggak pede ya nggak bagus. Iya kan. Apalagi jadi ketua. Iya, Nggak. pasti. pede tapi PD. jangan kepedean lah Ya, gitu. maksud saya pasti ada. Ketika orang seperti sikap, perilaku, Iya. menunjukkan, itu pasti ada lah. Ya presentasinya saja, yang angkanya saja, nggak usah disebutin Kang Wahyu siapa, nggak usah. Nanti dia juga kepedean kalau kayak gitu. Udah ketebak nih gitu ya. Nah, iya pasti. Jadi berapa? Selama jadi ketua, Ya enggak sih, enggak. selama Ya Selama selama langsung berorganisasi saja. berorganisasi. Berapa ya? 3 mungkin. 3. Mungkin. Dan itu sudah ada yang jadi apa sih? Mantan. Enggak, jangan mantan. Nanti kita kena netizen yang budiman. Ta'aruf lah. Betul. 3. Belum Belum sama sekali. sama sekali. Pertahankan. Kalau menurut saya, jangan nambah, jangan mengurangi. Nanti gini, kata Panji, tahu Panji? Panji ular. Bukan. Yang Panji Garaga itu. Kata Panji Pragiwaksono itu,
Orang kalau mau dikenal, apalagi kalian ketua nih, orang kalau mau dikenal itu ada 3 hal yang harus kalian punyai. Salah satunya saja, satu itu kesempurnaan, satu kesempurnaan, 2 pandangan pertama, 3 beda. Kalau kalian dari 3-tiganya tidak memenuhi itu, wah bullshit, kalian akan dikenal orang. Itu kalau kata menurut Panji, dan saya setuju sebetulnya, saya setuju. Orang itu kalau nggak beda, sempurna atau pandangan pertama, apalagi cinta, biasanya seperti itu sih, seperti itu. Kalau Kang Wahyu sudah ada yang suka apa sejauh ini merasa minder? Enggak dong, kan dia optimis sudah lah. merasa Ganteng Optimis. 70% lebih ya. Iya. Tapi kalau lebih rendah dari Neng ya dipertanyakan 70% ya betul. Kalau yang suka sih banyak mas. Menurut Berapa, saya berapa? sendiri. Menurut saya sendiri. Ini kepedean apa enggak? Enggak. Kalau dihitung-hitung jumlahnya ada 4 lah. Oh, satu lah, daripada kalah atau sama lah. Betul. Betul. Membenarkan ternyata. Tapi ya saya juga nggak itu kan ya belum tertarik ke sekali seperti itu. Apalagi Tapi tahu Mbak Neng Nah. punya pacar dia? Enggak. Kang Ayu tahu punya pacar. Gimana partner ketua satu sama ya kan dengan saya kan nggak lainnya tahu. kita kan nggak sampai ke ranah-ranah ini, masa saya mau tanya tentang hal-hal seperti itu. Biasanya dari hal-hal kecil seperti itu membangun chemistry yang sangat dalam loh. Biasanya ya, biasanya. kita tuh biasanya ngobrol tuh bukan ke arah situ. Biasanya lebih ke arah dia membuli saya gitu. Oh, jahat sekali dia. Tapi itulah bercandaan-bercandaan seperti itu yang akhirnya bikin kita sering ngobrol tuh dari situ. Tapi berarti Neng itu tipe cewek yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, tidak gampang marah sebenarnya. Gitu kan? Marahan terus. Oh, marah terus. Ya. Ya berarti bukan bisa menjadi bercandaan yang enak Ya, seperti makanya itu lah. Seperti itu. Oke, kembali. Ini agak serius. Ketika kalian sudah jadi ketua, Iya. perubahan dalam hidup kalian itu seperti apa? Dari mana ini dulu aja? Ya pertama sih karena ini kan ranahnya PAC ya, PPNU juga kan. Itu berubahnya kita jadi banyak kenal orang. Kita harus agak jaga sikap sih. Jadi jangan sampai tingkah laku kita tuh akhirnya mencoreng nama organisasi itu sendiri. Karena kan biasanya ketua itu kayak jadi patokan loh. Nah ketuanya gini, oh iya berarti saya, misalkan ketuanya bikin kesalahan. Jadi nanti ketuanya juga gini, saya bisa gini nih. Itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus agak jaga sikap. Saya pengen lebih spesifik dari Kang Wahyu. Perubahan dalam diri itu lebih ke arah, kalau Mbak Ning tadi ke arah sikap juga. Tapi ini tak mungkin lah ketika menjadi ketua tidak naik level. Nah, level dalam artian soft skill, mental dan lain sebagainya itu pasti. Karena menghadapi orang yang banyak. Satu orang, satu kepala, satu pikiran, ketika 2, 3 sampai 10 kan pasti lebih banyak. Itu bagaimana kalian merangkum menjadi satu keinginan itu agak sulit lah sebetulnya. Jadi lebih ke arah perubahan dari situ, perubahan apa yang sudah kawan Kalau yang kita saya rasakan rasakan. ya hampir sama sih sebenarnya masalah bagaimana saya menyikapinya. Karena kita kan di organisasi kadangnya perlu namanya taktik lobbying, public speaking, itu kan kita harus lebih dari kader minimal ya lebih 20% ke atas di hal itu ya. Bukan 70% yang kayak Ya, karisma ya. tingkatannya 20% harus lebih tinggi. Jadi kalau lebih rendah atau setara nggak bisa jadi ketua. Menurut saya kurang pantas. Kurang pantas. Ya harusnya yang namanya
ketua ya minimalnya 10% daripada KT atau anggota kalau punya kelebihan lebih. Berarti dengan kata lain kalian itu sudah lebih daripada anggota-anggota. Kalau saya merasa iya. Kalau saya Nenek? karena Kalau saya sendiri sih ada beberapa yang iya mungkin. Ya kan setiap soft skill orang beda-beda. Ya. Mungkin kalau misalkan kita jadi ketua, ya paling terlihat sih public speakingnya. Public speakingnya pasti lebih tinggi karena medan yang kita lalui lebih banyak dibandingkan kata yang lalu. Oke, untuk closing, apa yang akan kalian lakukan selama masa pandemi ini? untuk Kalian ini maksud saya organisasi ya? Iya. Apa? Untuk closing ini jangka waktu terdekat kita mau ngadain lomba pantun. Ya, jadi lomba pantun sekaligus kartinya sekaligus menyambut bulan Ramadan. Jadi Pertanyaan saya satu, apa? Kang Wahyu bisa pantun? Oh ya. Ya. Bisa. Kalau sedikit-sedikit sih. Coba pantun kembali. Saya tantang. Pantun gimana nih? Ya, yang penting pantun lah, nggak mungkin ada tertarik akan mengikuti lomba pantun kalau ketuanya nggak bisa pantun. Itu pantun ini pantun yang sering saya dengar dari kecil sampai sekarang. Oh, gimana coba? Jangan sembung bawa golok. Apa Mbak? Artinya? Apa itu artinya? Ayo lanjutin lah, Kang. Ya gimana ya? Jaga sembung bawa golok. Iya. Atau 1 + 1 sama dengan wah. Itu juga ada sebenarnya, cuma itu kan 4 kali ranahnya 4. lebih romantis ya. Oh, nggak mau romantis sama dia? Enggak. Enggak. Biasanya ada ketegangan, harus ada. Oh, tegang dalam artian tegang. Ya ketegangan emosional. Maksudnya ketegangan wajah, ketegangan emosional. Oke. Untuk rekan-rekan kita, ini untuk umum atau gimana? Ya umum. Umum. Untuk teman-teman pelajar yang sekarang sudah belajar di rumah sekarang. Iya. Belajar di rumah. Di rumah siapa aja itu bisa nanti mengikuti lomba pantun. Kalau kalian tertarik pantun, pasti di pelajaran Ya, sama Gerbang nanti di pasti akun ada. itu. Itu bisa kalian ikuti. Hadiahnya banyak, kalau nggak banyak ikuti saja gitu saja. Maneng, apa yang akan dilakukan? Sama itu kan program bersama kita PAC PPNU mengadakan lomba video pantun. Oke. Video. Jadi kita bikin video, kemudian sambil melantunkan pantun. Tapi itu temanya tuh menyambut bulan Ramadan. Hanya nanti Kostumnya Ya. itu kita seperti kostum yang Kartini. perempuan Kartinian, karena itu Kalau ini cowok Kartono. karebet Pak. Ya karebet kan. Budaya itu kostum keraton ya. Iya. Karebet. Yang biasa dipakai oleh pejabat sekarang lah. Sekarang. Yang pejabat ini. Pakai karebet. Oke. Mungkin ada yang mau kita sambung di lain kesempatan ya mungkin. Siap. Sebetulnya kita sangat menarik kedatangan tamu dari Ketua PAC PPNU sama Gerbang. Saya kira ini salah satu pionir, salah satu gambaran pemimpin masa depan setelah ya kalau kata Soekarno itu pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan itu. Jadi kita sangat senang sekali ketemu dengan rekan TAU dan rekan Nita Mbak Neng. Oh, mau promos ada ininya enggak? FB atau IG? Oh, Yang tahu biar ada. nanti kalau mau ngobrol lebih dekat menghubungi. itu bisa menghubungi. Yang penting jangan yang enggak lah. Minta pulsa, minta uang, minta kopi, kasihan. Dia juga butuh kopi. Yang gimana? Nama akun. Iya dong. Kalau Facebook pasti. saya namanya Wahyu Wibisono. Oh, Wahyu Wibisono itu nama asli Nama ya. asli. Nama asli. Tapi kalau IG beda. Oh,
Wahyu Brixpol. Wih, Wahyu Brixpol apa Brixpol itu? Brixpol itu dulu lagu pondok. Oh. Brixpol. Kalau Mbak Neng sendiri? Namanya Sun Nengsi Selina. Suneng Susah namanya, susah ini mah. SUNNENSYSLLY. Ya harus dieja dulu kan susah. IG. Sama Sun Nengsi Selina semua. Nanti teman-teman bisa ngobrol lewat media sosial dia atau nanti bisa gabung sama Ibnu PPNU di Kecamatan Gebang. Kita akan ketemu lagi. Semoga ini jadi obrolan yang sangat bermanfaat untuk kalian. Nanti bisa ketik ataupun kirim saran atau kritiknya di komentar di bawah ya. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.